Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan sajikan konten pembelajaran mata kuliah keperawatan dasar yang dalam kesempatan ini akan membahas tentang kebutuhan cairan dan elektrolit. Anda para mahasiswa keperawatan perlu memahami tentang konsep kebutuhan cairan dan elektrolit. Maka mahasiswa perlu mempelajari mulai dari organ yang terlibat untuk mengatur dan menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, fungsi cairan, sampai dengan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Sebelum kita bahas bersama, maka akan saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu adalah mahasiswa memahami tentang organ dan hormon yang berperan untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Yang kedua, mahasiswa memahami fungsi cairan. Yang ketiga, mahasiswa memahami komposisi cairan dalam tubuh. Yang keempat, mahasiswa memahami faktor yang mempengaruhi cairan dan elektrolit. Yang kelima, mahasiswa memahami gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang keenam, mahasiswa memahami macam-macam cairan dan elektrolit. Dan yang terakhir, mahasiswa memahami penghitungan kebutuhan cairan serta terapi cairan. Yang pertama, sangatlah penting kita memahami tentang organ yang terlibat dalam pengaturan cairan dan elektrolit, serta hormon yang berperan untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Kita tahu bahwa cairan dan elektrolit merupakan kebutuhan fisiologis yang digunakan untuk alat transportasi zat nutrisi, elektrolit, dan sisa metabolisme sebagai komponen pembentuk sel, plasma, darah, dan komponen tubuh yang lainnya, dan tentunya sebagai pengatur suhu tubuh. Ada beberapa organ yang terlibat untuk mengatur dan mengendalikan keseimbangan cairan dan elektrolit, yaitu kulit, ginjal, paru-paru, dan gastrointestinal. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah kulit. Merupakan bagian penting dalam pengaturan cairan yang terkait dengan proses pengaturan panas. Proses ini diatur oleh pusat pengatur panas yang disarafi oleh vasomotorik dengan kemampuan mengendalikan antikoagulan dengan cara vasodilatasi dan vasokontriksi. Jumlah keringat yang dikeluarkan dipengaruhi oleh banyaknya darah yang mengalir melalui pembuluh darah dalam kulit. Yang kedua yaitu paru-paru. Organ paru-paru berperan dalam pengeluaran cairan dengan menghasilkan insisible water loss kurang lebih 400 ml per hari. Pengeluaran tersebut dipengaruhi oleh perubahan frekuensi dan kedalaman pernafasan, contohnya saat melakukan olahraga berat. Yang ketiga yaitu ginjal. Ginjal memiliki peranan yang besar bagi tubuh karena berfungsi sebagai pengatur air, pengatur konsentrasi garam dalam darah, pengatur keseimbangan asam basa dalam darah, dan pengaturan ekskresi bahan buangan atau kelebihan darah. Ginjal memiliki kemampuan tersebut karena memiliki glomerulus sebagai penyaring cairan. Cairan yang tersaring atau filtrat glomerulus kemudian mengalir melalui tubulus renalis yang sel-selnya menyerap semua bahan yang dibutuhkan. Jumlah urin yang diproduksi ginjal dipengaruhi oleh antidiuretik hormon dan aldosteron, rata-rata 1 ml per kilogram per berat badan per jam. Yang berikutnya adalah gastrointestinal. Gastrointestinal merupakan saluran pencernaan yang berperan dalam mengeluarkan cairan melalui proses penyerapan dan pengeluaran air. Saat kondisi normal, cairan yang hilang dalam sistem ini sekitar 100-200 ml per hari. Selain itu, pengaturan keseimbangan cairan dapat melalui mekanisme rasa haus yang dikontrol oleh sistem endokrin, yaitu antidiuretik hormon, sistem aldosteron, prostaglandin, dan glukokortikoid. Baiklah, yang selanjutnya akan kita bahas tentang antidiuretik hormon. Hormon yang memiliki peran meningkatkan reabsorpsi air sehingga dapat mengendalikan keseimbangan air dalam tubuh. Yang kedua ada aldosteron. Hormon yang disekresi oleh kelenjar adrenal di tubulus ginjal dan berfungsi pada reabsorpsi natrium. Proses pengeluaran aldosteron diatur oleh adanya perubahan konsentrasi kalium, natrium, dan sistem angiotensin renin. Yang ketiga yaitu prostaglandin, merupakan asam lemak yang terdapat pada jaringan yang berfungsi merespon radang, pengendalian tekanan darah, kontraksi uterus, dan pengaturan gastrointestinal.
Dan yang terakhir ada glukokortikoid. Asam lemak ini pada ginjal berperan dalam mengatur sirkulasi ginjal. Hormon yang berfungsi mengatur peningkatan reabsorpsi natrium dan air. Dengan demikian menyebabkan volume darah meningkat sehingga terjadi retensi natrium. Mari kita simak fungsi cairan dalam tubuh kita, diantaranya yaitu yang pertama sebagai media agar semua reaksi kimia dapat terjadi. Yang kedua, sebagai transport nutrisi, sisa-sisa pembuangan, dan lainnya. Yang ketiga, untuk transport oksigen dari paru-paru ke sel. Yang keempat, untuk pengaturan distribusi kimia dan mempertahankan temperatur tubuh. Yang terakhir yaitu sebagai lubrikan. Berikutnya, yang tak kalah pentingnya, kita harus mengetahui tentang persentase cairan dalam tubuh kita, yaitu tergantung pada usia masing-masing. Yang pertama pada bayi yaitu cairan sejumlah 75-80% dari tubuh. Untuk pria dewasa jumlah cairan sejumlah 57% dari tubuh. Lalu untuk wanita dewasa sejumlah 55% dari tubuh, dan untuk dewasa tua sejumlah 45% dari total tubuh. Selanjutnya, komposisi cairan dan elektrolit dalam tubuh terdiri dari intraseluler dan ekstraseluler. Cairan intraseluler sejumlah 40% dari cairan tubuh. Sedangkan cairan ekstraseluler sejumlah 20%, yaitu 15% cairan interstitial dan cairan intravaskuler sejumlah 5%. Volume cairan intraseluler 2 kali lebih banyak dari cairan ekstraseluler. Perubahan dalam volume darah sirkulasi mengurangi cairan ekstraseluler, namun dikompensasi oleh cairan intraseluler. Cairan intraseluler terlibat dalam proses metabolik mengubah nutrien menjadi energi, sedangkan cairan ekstraseluler mempertahankan sistem sirkulasi, mengangkut nutrien ke dalam sel, dan membuang zat sisa. Mari kita bahas tentang elektrolit dalam tubuh. Elektrolit pada tubuh merupakan zat yang terdisosiasi dalam cairan dan menghantarkan arus listrik di dalam tubuh manusia. Terdapat ikatan kimiawi non-elektrolit yaitu glukosa dan urea, sedangkan elektrolit atau ikatan pembentuk ion. Kadar elektrolit sangat menentukan osmolalitas cairan intrasel, ekstrasel, dan interstitial. Sekarang yang tidak kalah penting yaitu adalah elektrolit dalam tubuh. Dalam tubuh terdiri dari kation atau ion positif dan anion atau ion negatif. Anion utama dalam cairan ekstraseluler contohnya adalah klorida dan bikarbonat. Sedangkan anion utama dalam cairan intraseluler contohnya adalah ion fosfat. Untuk kation atau ion positif utama dalam cairan ekstraseluler contohnya adalah natrium, sedangkan kation utama dalam cairan intraseluler contohnya adalah potasium. Kita harus memahami faktor apa saja yang mempengaruhi cairan dan elektrolit dalam tubuh kita. Di antaranya adalah temperatur lingkungan, usia, jenis kelamin dan permukaan tubuh, pola aktivitas misalnya diet, olahraga, dan yang terakhir stres. Kondisi gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit bisa terjadi pada pasien, yaitu kekurangan cairan ataupun kelebihan cairan. Jika dibagi klasifikasinya sebagai berikut. Kekurangan cairan atau dehidrasi bisa pada kategori ringan, sedang, ataupun berat. Ada juga dehidrasi isotonik, hipertonik ataupun hipotonik. Lalu yang kedua, terjadi kelebihan cairan atau hipervolemia atau overhidrasi. Sedangkan gangguan keseimbangan elektrolit misalnya hiponatremia, hipomagnesia, hipokalemia ataupun hipokalsemia, ataupun bisa juga terjadi kelebihan elektrolit misalnya hipernatremia, hipermagnesium, hiperkalemia ataupun hiperkalsemia. Selanjutnya, kebutuhan cairan untuk masing-masing usia perlu diperhatikan. Keseimbangan cairan yaitu adalah pemasukan dan pengeluaran air seimbang. Bila keseimbangan ini terganggu, mungkin dibutuhkan koreksi dengan pemberian cairan infus atau dengan nutrisi parenteral. Asupan air dan makanan rata-rata 2000 ml.
dan sekitar 2000 ml air metabolik dihasilkan dari metabolisme zat nutrisi di dalam tubuh. Air diekskresikan dalam urin sekitar 1300 ml per hari, sedangkan melalui penguapan sekitar 900 ml per hari. Cara pengeluaran cairan yaitu melalui beberapa ini, yaitu yang pertama melalui urin, intestinal, insisibelus yaitu melalui paru-paru dan kulit. Intake pada orang dewasa 2400 sampai 2500 cc. Keseimbangan cairan menggunakan mekanisme haus yang diatur oleh hipotalamus. Ketidakseimbangan cairan bisa dikarenakan karena asupan cairan kurang, ada perdarahan, curah jantung menurun, ataupun karena penurunan tekanan darah. Terapi cairan perlu diberikan pada pasien yang mengalami ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Fungsinya kita simak berikut ini. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan cairan pada klien yang tidak mampu mengonsumsi cairan oral secara adekuat. Yang kedua, menambah asupan elektrolit untuk menjaga keseimbangan elektrolit. Yang ketiga, mengganti kehilangan cairan yang hilang. Yang keempat, memenuhi kebutuhan vitamin larut air serta menjadi media untuk pemberian obat melalui vena. Yang terakhir, bertujuan mengatur keseimbangan air dan elektrolit tubuh, dukungan nutrisi, dan akses intravena. Intake dan output cairan. Intake atau cairan masuk sama dengan output atau cairan keluar ditambah IWL atau insisible water loss. Intake atau cairan masuk biasanya berupa minum atau cairan lewat oral, cairan infus, kandungan cairan dalam makanan pasien, volume obat-obatan, termasuk obat injeksi, obat drip, albumin, dan lain-lain. Untuk output atau cairan keluar, biasanya berupa urin dalam 24 jam, feses, muntah, perdarahan, NGT, ataupun drain. Untuk IWL atau insisible water loss, yaitu jumlah cairan keluarnya tidak disadari dan sulit untuk dihitung. Contohnya jumlah keringat dan uap nafas. Contoh cairan intravena, yaitu ada larutan isotonik, larutan hipotonik, dan larutan hipertonik. Untuk larutan isotonik, contohnya NaCl, dextrase, ringelactate, dan aserin. Untuk larutan hipotonik, contohnya ada cairan KN, lalu ada D5. Untuk larutan hipertonik, contohnya ada aminovel ataupun triparen. Kegunaan cairan, misalkan cairan ringelactate, aserin, dan NaCl biasanya digunakan untuk penderita shock hipovolemik, diare dengan dehidrasi berat, muntah, perdarahan, luka bakar, kedaruratan bedah, dan intraoperatif. Untuk cairan dextrase dan KN biasanya digunakan untuk kasus-kasus penyakit dalam, pediatrik, dan pulmonologi. Demikian video pembelajaran mata kuliah keperawatan dasar tentang kebutuhan cairan dan elektrolit. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.